Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam suasana sehat walafiat, suasana gembira, suasana semangat, ceria, selalu termotivasi pada hal-hal yang positif. Dan terima kasih kehadiran teman-teman semua pada malam hari ini, baik di Zoom maupun yang ada di YouTube, karena masih ingin belajar untuk menggali ilmu tentang metaverse dan ekosistemnya. Pada malam hari ini, materi yang disampaikan Bang Kenzi adalah sejarah metrik sistem dan apa yang Power Team lakukan. Ya, tujuan akademi ini untuk mengetahui secara keseluruhan fakta dan data perjalanan metrik sistem bersama Power Team. Dan telah hadir di samping saya di sini adalah Bang Kenzi sebagai mentor top leader Power Team dari Batam untuk menyampaikan materinya. Namun sebelum disampaikan, izinkan saya untuk memutar video, video biasa, video pembukaan Zoom agar lebih hikmat. Baiklah, kita simak dulu videonya. Mana videonya nih? Mohon perhatian. Oke, bentar. Nggak usah lah, usah apalah. Udah nggak usah aja ya, langsung aja. Bang Kenzi, monggo. Swen. Silakan Bang Kenzi. Oke, terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya malam ini dan kita bisa ngumpul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Kenzi. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Power Team Indonesia tetap semangat, tetap positif. Kita sedang menuju ke bisnis yang luar biasa, menunggu sebuah momentum yang luar biasa. Ini adalah langkah bijak kita ketika kita tetap fokus, komit, konsisten. Karena pada prinsipnya, Force Classic diluncurkan yang mana tujuannya agar kita betah untuk menunggu proyek-proyek ekosistem yang akan diluncurkan. Teman-teman, ini adalah Akademi Power Team yang dilakukan setiap malam Kamis. Harapannya semuanya sudah tergabung. Dan pastinya ini adalah bagian dari keluarga kita dengan tujuan yang sama untuk penciptaan peluang di Indonesia, untuk menciptakan finansial kita secara besar-besaran untuk perubahan. Oke, teman-teman, sebelum saya masuk ke sesi materi, saya akan matikan semua suara agar informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Teman-teman, kami akan menyampaikan sebuah materi baru, yang mana ini adalah bekal atau ilmu pengetahuan atau pemahaman yang mungkin ya di antara mitra Power Team tidak mengikuti secara keseluruhan awal mula matrik sistem ini ada di Project Network. Artinya ini adalah merupakan generasi network berikutnya yang mempunyai sejarah. Ya, ada penemuannya, ada ditemukan. Dan ini berjalan sampai saat ini. Nah, kebetulan Power Team saya sendiri mengikuti proyek ini, proyeknya Lado Oktanikop ini dari awal, ya, dari peluncuran pada saat matriks sistem ditemukan. Nah, ini menarik karena kenapa? Dengan durasi 2 tahun lebih kita mempelajari matriks sistem beserta komponen-komponen yang ada di pengembangan bisnis ini adalah salah satu bekal kita untuk memahami bersama-sama bahwa proyek ini sangat luar biasa dan di sini saya akan menyampaikan fakta dan datanya. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung di Zoom Academy, ya baru pertama kali, salam kenal, saya Kenzi dari Batam. Kami sangat serius dengan proyek ini karena kami bercerita atas manfaat yang kami rasakan, atas apa yang kami ketahui dengan segala aspek fakta dan datanya,
baik dari sisi teknologi ataupun dari sisi sistemnya. Nah, hal menarik yang kita temukan inilah yang memotivasi kita bahwa kita sedang menjalankan bisnis yang benar. Nah, dengan dasar itu artinya ini layak untuk disebarluaskan. Yang mana ketika semua orang paham tentang proyek ini akan menjadi komponen besar yang akan membuat tren baru, yang mana tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan segala potensi yang menyebabkan penipuan di dalam bisnis network. Dengan adanya Metaverse, kita bisa mengkampanyekan tentang Ponzi, kita bisa mengajari orang tentang Ponzi, kita bisa mengajari orang bagaimana cara orang menipu di dalam bisnis network. Kenapa kita bisa ajarin seperti itu? Karena kita ada konverter yang baiknya. Nah, ini adalah hal yang baik yang harus dilakukan. Dan pastinya tantangannya cukup luar biasa karena di dalam desentralisasi atau desentral ini tantangannya adalah sentral. Nah, jadi orang-orang yang memang fokus di dalam sentral bisnis, terutama project scam atau develop dari project-project Ponzi, ini sangat tidak menyukai bisnis desentralisasi yang penerapan kejujuran transparansi seperti ini. Nah, pastinya tantangannya ya besar. Teman-teman akan dilemahkan, teman-teman akan dijatuhkan, teman-teman mungkin akan dipengaruhi. Nah, tapi di sisi lain kehebatan dari bisnis ini, saya sendiri merasakan kenyamanan. Kenyamanannya di mana? Kita bebas berkreasi, baik itu offline ataupun online. Artinya kita tidak takut dalam hal menahan sesuatu di dalam pengembangan bisnis. Contoh kasus, dulu saya pernah mengikuti beberapa proyek bisnis sentral. Ketika kita ingin menerapkan pemasaran maksimal di dalam online misalnya, itu malah dilarang oleh perusahaannya. Kenapa mereka melarang? Karena mereka takut akan ada benturan, akan ada serangan, baik dari sisi kompetitor ataupun masalah legalitas dari yurisdikasi pemerintah atau kekuasaan dari pemerintah itu sendiri. Menariknya di Metaverse, kita nyamannya di situ. Kita bebas berkreasi di sini. Kita bebas melakukan promosi online, offline. Nah, itu yang menarik. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi, dan pastinya materi ini penting. Kenapa saya anggap penting? Karena saya sering menemukan kasus, teman-teman dibenturkan dengan historical dari matrix system Project Lado Oktanikov. Itu tujuan dari akademi itu untuk memahami itu semua. Jadi kita tidak bisa dilemahkan. Bisnis ini cukup kuat secara teknologi, secara sistem, tapi kalau pelakunya lemah, pelakunya mudah di-down-kan, ya sama aja. Artinya kita harus mengimbangi dengan bisnis yang hebat ini. Orang-orang yang bergabung di Metaverse secara mindset, secara pemahaman, itu harus lebih maksimal di atas orang-orang sentral yang ingin melemahkan. Nah, ketika teman-teman contohnya ya mengembangkan bisnis pemasaran Metaverse, kemudian teman-teman diarahkan misalnya di sebuah video atau postingan yang menyatakan Metaverse Ponzi. Di situ teman-teman mungkin akan lemah. Dan kami sudah menyiapkan materi itu, bahwa kami bisa mengklarifikasi tidak ditemukan ciri-ciri Ponzi sedikit pun, bahkan kami menantang sudah diluncurkan di publik, kalau ada satu unsur aja yang sama dengan Ponzi, kita akan berhenti. Seperti itu. Nah, artinya kita bisa membuktikan fakta dan datanya dan tidak mengada-ada bahwa ini adalah bisnis yang sah. Bisnis yang benar-benar nyaman. Cuman permasalahan yang muncul, karena ini adalah era teknologi blockchain yang belum diketahui orang banyak dalam hal pemahaman blockchain teknologi, cryptocurrency, desentralisasi, sehingga benturannya terlalu banyak. Ya, seolah-olah bisnis ini nggak bagus seperti itu. Tapi ketika teman-teman melihat dari sisi sistem, teknologi, dan lain-lainnya, bahkan ini lebih sempurna dari bisnis pada umumnya. Oke, selamat datang di Metaverse Power Team Academy, sejarah matriks sistem dan apa yang Power Team lakukan. Kami akan membahas secara garis besar proses panjang yang terjadi di matriks sistem Project Lado Oktanikov. Teman-teman, tujuan akademi ini pastinya ada. Ini mengetahui secara keseluruhan fakta dan data perjalanan matriks sistem, ya, bersama Power Team.
Nah, kenapa kita berani meluncurkan akademi ini? Karena kebetulan saya pribadi dan tim juga mengikuti bisnis ini dari 2 tahun yang lalu, proyek ini. Artinya kita tahu betul ceritanya, dan kita akan sampaikan pengalaman ini. Tujuannya apa? Tujuannya ketika teman-teman menemukan segala sesuatu tentang proses, tentang matrik, sebelumnya teman-teman bisa memahami. Itu tujuannya. Nah, di sini kami telah meluncurkan banyak akademi, dan harapannya teman-teman bisa mempelajarinya secara bertahap, karena apa yang kami sampaikan teman-teman pelajari, hasil dari pemahaman itu sendiri untuk seumur hidup. Itu yang paling penting. Jadi jangan takut untuk belajar. Beda kalau dulu teman-teman menguasai bidang tertentu di dalam binary system, produk, pengembangan produk misalnya, bercerita tentang investasi, pengembangannya, perusahaannya, bahkan legalitasnya dihafal, atau mungkin owner, nama ownernya teman-teman ketahui. Tujuannya apa? Untuk pengembangan, untuk bercerita di lapangan. Tapi setelah beberapa bulan, cerita yang teman-teman pelajari akan hilang, karena bisnisnya juga hilang. Tapi di sini, teman-teman mempelajari sepuasnya, ini untuk selamanya. Itu yang menarik. Sama seperti kasus kita mempelajari blockchain teknologi, smart contract, desentralisasi, cryptocurrency, 2 tahun lalu masih dipakai sampai saat ini. Itu salah satu buktinya, bahwa apa yang kita katakan benar. Jadi artinya 2 tahun yang lalu kita menjalankan matrix system, kita juga memahami blockchain, smart contract, desentralisasi, cryptocurrency, desentralisasi aplikasi. Karena inilah kekuatannya dari sisi teknologinya. Oke, teman-teman, di sini perlu saya sampaikan bahwa sifat dari teknologi blockchain adalah kemajuan. Oke, bukan kemunduran. Dan menariknya tidak menghilangkan yang sudah ada. Nah, di sini komponen blockchain yang saya jelas, tapi di sisi lain saya akan menyampaikan juga sedikit penjelasan bahwa semua teknologi pastinya mengalami kemajuan atau pengembangan tingkat lanjut. Apapun itu teknologinya. Entah TV kah, mobil kah, TV dari hitam putih, TV tabung, LED, LCD, smart TV, oke. Kemudian Android, peningkatan versi 1, versi 2 sampai versi 10. iPhone juga melakukan peningkatan. Ya, apapun itu akan mengalami peningkatan yang namanya teknologi, baik juga mobil, ya, motor yang dulunya hanya manual, belum ada matic, sekarang udah ada matic. Ya, semuanya ada peningkatan di dalam hal teknologi, tapi di sisi lain tidak menghilangkan yang sudah ada. Ini menarik. Blockchain seperti itu karakternya. Hard fork blockchain. Pengertian hard fork itu adalah suatu keadaan di mana proyek algoritma program blockchain, baik kripto atau smart contract, itu menjadi 2. Oke? Yakni dari program lama ditingkatkan sehingga menghasilkan kode lama dan kode baru, yang mana kedua kode ini tidak kompatibel atau tidak terhubung. Teman-teman mau tahu apa aja yang terjadi di dalam contoh blockchain hard fork? Misalnya Ethereum. Ethereum pernah melakukan hard fork untuk peningkatan volume transaksi dan kelancaran atau menyempurnakan dari bug yang terjadi. Pada saat itu, dia melakukan hard fork sehingga Ethereum atau kode lama Ethereum menjadi Ethereum klasik. Kemudian Ethereum akan muncul dengan kode atau kekuatan teknologi terbarunya. Oke, internet. Oke. Kemudian apalagi Bitcoin, ya. Bitcoin juga pernah mengalami beberapa kali hard fork, ya, banyak sekali. Nah, hasil dari hard fork itu sendiri dia meninggalkan kode atau teknologi lama yang mana itu komponennya adalah menjadi Bitcoin Cash misalnya, Bitcoin Gold dan banyak lagi. Nah, begitu juga yang terjadi di Metaverse, di Porses juga mengalami hard fork, ya. Dia meningkatkan kapasitasnya, matriks sistemnya yang terbaik menjadi yang terbaik, tapi di sisi lain dia tidak meninggalkan yang lama. Artinya yang lama tetap secara fungsional itu tetap ada. Oke. Nah, ketika peningkatan terjadi, ya, sesuatu yang ditingkatkan itu pasti lebih baik. Apapun itu dari hal teknologi. Jadi tidak ada peningkatan di dalam teknologi itu yang mengalami penurunan.
Ketika itu dilakukan, kalau terjadi penurunan, artinya minatnya nggak akan muncul dengan hal yang baru ini, teknologi yang baru ini. Ini berlaku di proses menuju ke metaverse. Kenapa matrix system sudah diluncurkan di proses dengan interface yang sangat maksimal, transparansi penuh, kemudian diluncurkan metaverse dengan kapasitas yang secara desain itu di bawah proses? Karena orang melihat bahwa metaverse ini adalah sebuah pengembangan tingkat lanjut yang ada di matrix sebelumnya. Oke, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini saya akan masuk, ya, kita harus menyadari kita sedang mengerjakan bisnis berteknologi blockchain, ya, dan terus berkembang. Teman-teman bisa melihat roadmap metaverse. Pada saat ini pengembangannya itu ada di klasik, akan menuju banyak tujuan atau peta jalan yang akan diluncurkan secara bertahap. Kenapa klasik diluncurkan lebih awal dengan kondisi seadanya? Karena agar kita mempunyai kesibukan dan bisa menghasilkan uang sebelum semua ekosistem ini diluncurkan. Oke, teman-teman harus menyadari bahwa metaverse belum sepenuhnya diluncurkan, statusnya adalah pra-peluncuran, bahkan development atau Lado Oktanikop memberi kita sebuah hadiah. Ketika teman-teman bersedia menunggu untuk pengembangan ekosistem maksimal, teman-teman akan mendapatkan spesial harga, yaitu berupa diskon 50% dari harga normal. Itu adalah salah satu hal yang harus kita syukuri. Teman-teman harus menyadari apa yang kita beli di matrix system itu setengah dari harga yang sebenarnya. Ketika teman-teman mengikuti atau membeli level matrix setelah peluncuran penuh, nanti harganya bukan lagi itu. Harganya sudah harga normal. Nah, itu harus disyukuri. Nah, itu adalah salah satu apresiasi yang diberikan sama Lado untuk orang-orang yang memang komit, ya, yang mempercayai proyek ini. Oke, kita lanjut di dalam slide berikutnya. Jadi, di sini saya jelaskan. Metaverse ditingkatkan dari matrix sistem, ya, diproses sebagai bisnis pemasaran program level matrix, ya. Jadi ini kasusnya sama-sama melakukan pemasaran program level, yaitu pemasaran matrix sistem. Tapi terjadi peningkatan di metaverse. Pertama, perluasan market. Kenapa perluasan market? Karena di dalam matrix system itu banyak komponen yang mendukung untuk memperluas market. Kalau kita berbicara tentang proses, kita hanya memasarkan matrix system. Ceritanya hanyalah desentralisasi anti-scam. Tapi kalau di metaverse, ceritanya lebih luas. Kita bercerita tentang NFT, cryptocurrency, SFC, staking program, metaverse, platform NFT, banyak lagi. Artinya, beberapa komponen itu akan ketarik. Investor akan ketarik dan tertarik dengan NFT royalty misalnya. Investor juga akan ketarik dengan adanya staking program. Market kripto akan tertarik dengan peluncuran metaverse coin utama misalnya. Orang-orang investor yang biasa melakukan staking di platform Binance akan ketarik juga di programnya staking metaverse. Teman-teman tinggal menunggu. Ketika semuanya sempurna dan semuanya diluncurkan secara bertahap, ekosistem sudah penuh, semua orang akan ke sini. Nah, itulah yang disebut dengan perluasan market. Bayangkan ketika kita memasarkan proses, apa yang kita ceritakan? Pemasaran matrix system mungkin, crowdfunding atau mungkin seperti itu. Nah, jadi harus disadari bahwa metaverse adalah perluasan market. Kemudian bukan lagi itu, bukan lagi perluasan market, juga ada perluasan sumber uang. Di proses, kita memasarkan matrix system, kita dapat uang. Di metaverse, kita memasarkan matrix system, kita dapat uang. Statusnya sama. Tapi ada penambahan sumber uang. Beli matrix, kita dapat SFC token dan berpotensi mendapatkan NFT royalty. Dari NFT royalty, memunculkan uang baru lagi. Kemudian dari staking program, itu juga memunculkan uang baru lagi. Kemudian dari SFC Forcecoin akan memunculkan sumber uang berikutnya. Metaverse, NFT platform, dan banyak lagi. Perluasan sumber uang terjadi di metaverse. Kemudian peningkatan fungsional. Kalau dulu matrix system hanya bercerita tentang pemasaran matrix system, ya secara fungsional untuk perubahan hidup aja,
tapi di Metaverse peningkatan terjadi secara fungsional. Matriks sistem kita beli untuk apa? Untuk alat mendistribusikan ekosistem produk Metaverse. Dari matriks sistem itu kita dapat SFC token, SFCR, NFT, kemudian Porcoin utama, tiket masuk ke dalam platform Metaverse, dan lain-lain. Banyak fungsionalnya. Nah, kemudian pengembangan yang berkelanjutan. Oke, kalau kita berbicara tentang proses, kita tidak melihat roadmap, ya, koneksi internet. Oke, kita tidak melihat roadmap yang berkelanjutan, tapi di Metaverse kita bisa melihat, ya, roadmap-nya cukup jelas, ya, akan terjadi secara bertahap peluncuran ekosistem yang mana semua sumbernya adalah di matriks sistem. Artinya secara kapasitas matriks sistem akan laku ke depannya. Roadmap keseluruhan produk ekosistem blockchain, ya, ada NFT, Porcoin, kemudian ada SFCR semuanya, kemudian juga nanti ada marketplace-nya. Ekosistem di banyak platform, ada platform NFT, platform Metaverse, dan semuanya itu digarap dengan serius. Dan kita tahu itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya peningkatan yang luar biasa. Nah, Kapos perekaman. Sinyalnya hilang. Ade lanjut aja. Dulu. Hujan kayaknya. Oke. Ya, lanjutkan sama Pak Ade, lanjutkan. Ya ora iso dilanjutke, aku pegang piring kok dilanjutke gimana? Oke, Bang Aris monitor. Ini baru. Ya, Bang. Koneksi Lanjut, putus. lanjut. Koneksi putus ya? Iya, koneksi. Slide-nya sampai di mana diterima tadi? Bang Kensi. Sampai fungsional, Bang, fungsional. Bang Kensi, kameranya di off-kan aja juga nggak apa-apa. Kayak sinyal di daerahmu beberapa hari ini kurang bagus, Bang. Sama semua pakaiannya, Pak. Sama ya? Sampai di fungsional ya? Ini betul. Ya, betul. Oke. Kita mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Banyak ya yang saya cerita sendiri tadi ya. Jadi peningkatan dari fungsional itu sendiri kita rasakan pastinya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke perluasan ke berikutnya, yaitu pengembangan yang berkelanjutan. Kita bisa melihat roadmap Metaverse itu sangat panjang, akan diluncurkan secara bertahap, dan kita bisa melihat proses itu tidak menemukan roadmap apapun. Artinya murni hanya memasarkan matriks sistem. Kemudian roadmap untuk seluruh produk ekosistem blockchain, ada NFT, Porcoin, SFC. Kemudian ada ekosistem di banyak platform, ada platform Metaverse, platform NFT, program staking. Nah, jadi artinya kita bisa melihat bahwa matriks sistem yang ada di Metaverse secara fungsional itu sangat banyak. Tapi memang sekarang belum terasa, karena saya ingatkan kembali bahwa Metaverse ini pra peluncuran. Jadi kalau kita berbicara tentang membeli matriks saham ini belum menghasilkan, ya wajar. Dengan durasi, dengan kepercayaan, dengan keyakinan kita, Metaverse ini adalah bisnis seumur hidup, kemudian 2 bulan ingin mendapatkan hasil yang banyak, kita masih lama perjalanannya. Ini bukan bisnis musiman. Kita mengembangkan bisnis ini, kenapa saya mau menjalankan bisnis Metaverse ini? Karena dapat atau bisa melakukan penerapan komitmen dan konsisten, yang mana komitmen dan konsisten itu tidak bisa diterapkan di perusahaan orang lain atau sentral bisnis. Nah, itu yang harus dipahami, karena di Metaverse ini sebenarnya kita menjalankan sebuah bisnis, ya bisnis kita sendiri. Semua sistem, produk, ekosistemnya itu ada di jaringan blockchain, yang tidak ada unsur sentralnya atau tidak ada yang mengontrol itu semua. Sehingga fungsional atau potensi dari human error atau sifat serakahnya manusia itu tidak ada di dalam sistem ini. Berbeda kasus kalau kita mengembangkan bisnis dahulu, ya walaupun ada legalitasnya, ada ownernya, ada kantornya, gedungnya tinggi-tinggi, yang menjamin dari kejujuran atau sifat dari seseorang itu nggak ada.
nggak cukup dengan legalitas, karena semua orang walaupun ada legalitas, kalau dia ingin berniat jahat, maka dia akan melakukan seperti itu. Tapi kalau di Metaverse, jaminannya adalah smart contract. Yang mahal itu smart kontraknya. Itu yang harus disadari. Kenapa NFT mahal? Ya karena smart contract. Kalau teman-teman hanya tertarik dengan gambar NFT, screenshot aja. Simpan di handphone. Kenapa dia bisa mahal? Karena kodenya, karena smart contract kodenya itu. Itu yang harus dipahami, oke? Nah, di sini saya akan masuk ke sejarah perkembangan proses, oke? Teman-teman, saya masuk ke penjelasan proses Ethereum. Proses Ethereum dimulai 31 Januari tahun 2020. Awal matriks sistem terdesentralisasi ditemukan atau diimplementasikan oleh Mr. Lado di jaringan Ethereum ERC20. Oke. Targetnya ini menjadi solusi di masa pandemi untuk bisnis dari kenyamanan rumah yang memungkinkan dijalankan secara online dengan market kapasitas seluruh dunia dan menuju pembentukan ekosistem dengan kekuatan komunitas global. Pencapaiannya luar biasa, bisa mencapai 1 juta mitra. Penerbitan Mastercard kripto di Rusia, dan itu pernah digunakan di Bali oleh Lola Pirari. Kemudian ribuan orang menjadi kaya di dunia. ID Lado disalib 2 ID dalam hal pendapatan. Pencapaiannya. Ethereum itu sangat booming di luar sana, di Eropa sana. Masuk Indonesia setelah booming 6 bulan. Jadi di 6 bulan baru dia masuk Indonesia melalui Malaysia. Oke, itu sejarahnya. Nah, ini sangat dipercayai sebagai solusi bisnis desentralisasi, yang mana ini adalah bisnis yang murah, gampang dikerjakan, dan orang-orang tertarik pada saat itu, bahkan kapasitas analisis cryptocurrency pun juga ikut terjun, bahkan banyak sekali penasehat atau akademi diluncurkan, yang mana akademi-akademi itu gabungan dari ahli. Nah, tapi masalah muncul di Ethereum. Harga Ethereum meningkat dari 3 juta menuju ke 35 juta. Teman-teman bayangkan ketika bergabung, pada saat itu saya bergabung harganya satu levelnya itu masih sekitar 200.000. Tapi seiring berjalan Ethereum naik, itu harganya mencapai hampir 4 juta level 1 aja, termasuk gas fee. Gas fee meningkat juga. Jadi dengan kapasitas seperti itu, kondisi ekonomi sangat tidak stabil karena pandemi lagi parah-parahnya, jadi sangat tidak memungkinkan untuk dikembangkan. Dan kami pun merasakan itu, sangat sulit memasarkan matriks sistem karena harganya itu tinggi banget. Karena dia menggunakan cryptocurrency yang bisa di pump and dump. Jadi harga fluktuatif yang harganya kadang tinggi, kadang turun, jadi tidak stabil harga level. Sehingga ada masukan dari para peserta dan banyak ahli blockchain teknologi menyarankan untuk melakukan penanaman di blockchain Tron. Kenapa Tron dipilih pada saat itu? Tron pada saat itu traffic project desentralisasi aplikasi tinggi. Dia mempunyai solusi dari kecepatan transaksi, kemudian gas fee rendah, dan harga Tron juga masih rendah waktu itu, sekitar Rp200. Tapi masalah kembali muncul, harganya naik. Proses Tron dimulai 6 September 2020. Pengembangan matriks sistem terdesentralisasi yang dibuat untuk menargetkan komunitas kripto di jaringan Tron Foundation. Ya, Tron Foundation pada saat itu masih tingginya komunitasnya karena Justin Sun masih ada di situ. Dan pada akhirnya Justin Sun meninggalkan Tron, proyeknya diambil alih oleh orang lain, walaupun Justin Sun yang menembungkan teknologi ini, tapi dia tinggalkan. Itulah sifat dari desentralisasi, walaupun pembuatnya pergi, bisa diambil alih atau dikembangkan oleh orang lain. Sehingga Tron Foundation pun bubar. Dan sebagai solusi peningkatan harga gas fee dan harga Ethereum pada saat itu. Karena di sini gas fee itu sangat rendah, harga Tronnya juga sangat murah. Jadi keseimbangannya di 200.000 level 1. Dan pengembangan ekosistem PRX Coin. Jadi di sini sudah mulai diwancanakan untuk PRX Coin yang didistribusikan dari Matrix X Gold pada saat itu. Mungkin teman-teman kalau ada yang di Tron, itu pernah mungkin di walletnya sekarang masih ada yang namanya PRX Coin.
ya, sebagai crypto ekosistem. Planningnya seperti itu. Nah, pencapaiannya itu 460.000 lebih mitra. Per coin itu pernah bisa melakukan trading di PacketSwap. Dan saya pernah mendapatkan hasil dari per coin pada saat itu belum banyak yang tahu bahwa bisa dijual di market PacketSwap pada saat itu, dan saya juga mendapatkan keuntungan juga. Nah, kemudian di sini juga menciptakan ribuan orang menjadi kaya. Oke. Nah, tapi di sisi lain masalah terulang, bahkan lebih parah di Tron. Pertama, Tron Foundation atau Justin Sun meninggalkan teknologi ini, sehingga Tron Foundation yang tadinya kekuatannya ada di situ secara kapasitas ekosistem Tron, kemudian bug error tidak diperbaiki di dalam teknologi Tron, karena yang tahu lebih detail itu adalah Justin Sun. Jadi kalau teman-teman membeli lepel, ya, Matrix di Tron pada saat itu, kalau gas fee-nya akumulasinya adalah 100, kemudian kebetulan Tron kita gas fee-nya cuma ada 95, itu 95 itu akan kebakar sia-sia dan level Matrix-nya itu nggak kebuka. Bayangin. Kesalnya seperti itu. Maka itu adalah salah satu kegagalan yang bukan diciptakan dari proses, tapi dari teknologinya yang tidak mendukung pada saat itu untuk pengembangan berkelanjutan. Nah, jadi begitu juga dengan Ethereum. Ethereum juga penanaman X-Gold juga tidak bisa dilakukan di Ethereum, Matrix X-Gold. Gas fee-nya tinggi, karena X-Gold itu kapasitas algoritmanya lebih dari Matrix X3 dan X4 pada saat itu. Karena dia membuka banyak program, membutuhkan biaya gas fee yang sangat tinggi, Ethereum gas fee-nya luar biasa. Nah, alasan-alasan itu hanya bisa dipahami ketika kita mendalami proyek ini. Ya, apa yang disampaikan oleh Lado Oktanikov antara perpindahan Ethereum dan Tron itu adalah fakta dan data, dan kami merasakan apa yang dia sampaikan. Nah, jadi tidak ada yang dibuat-buat atau di dalam cerita proyek pada umumnya alasan itu dibuat, tidak mendasar. Di Metaverse, di proses itu tidak seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh proyek atau Lado Oktanikov itu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Fakta dan data dari sisi teknologinya, dari sisi analisis marketnya memang seperti itu. Nggak akan mungkin dilanjutkan untuk pengembangan ekosistem atau berkelanjutan, karena akan mentoknya sampai di situ. Nah, setelah ini muncul bug error, kemudian harga level tinggi, kemudian gas fee-nya juga meningkat, maka ketemulah solusi sebagai final project di teknologi Binance BIP20. Oke. Proses Binance 31 Mei 2021, pengembangan matriks sistem terdesentralisasi yang dibuat sebagai solusi. Oke, internet connection. Oke, proses BSD itu adalah ada di jaringan Binance, diluncurkan 31 Mei 2021. Pengembangan matriks sistem terdesentralisasi yang dibuat sebagai solusi peningkatan harga gas fee dan harga Ethereum atau Tron yang mempengaruhi harga level slot serta bug error di Tron, dan sebagai solusi dukungan atau kapasitas Tron, komunitas Tron Foundation bubar, jadi tidak mempengaruhi market. Nah, maka solusinya adalah proses BSD. Dan di sini menargetkan market BNB juga, karena pada saat itu BNB itu menjadi urutan ketiga terbesar di dunia, jaringan smart contract terbesar juga secara proyek terdesentralisasi setelah Ethereum. Jadi nomor 2 dia, BNB ini, Binance. Dan dijadikan sebagai pengembangan final matrix system untuk pengembangan ekosistem berkelanjutan Metaverse. Jadi teman-teman harus ketahui, Metaverse ekosistemnya ini sebenarnya akan diluncurkan di sini. Di Binance Smart Chain, ini adalah final project yang direncanakan. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin di luar dugaan, kita akan lihat setelah slide ini. Jadi kesimpulannya dari penjelasan 3 blockchain, apa yang terjadi bisa diterima karena ada dengan alasan peningkatan dan penyempurnaan sesuai data dan fakta. Fakta blockchain teknologi ya. Jadi kalau kita nggak paham tentang blockchain teknologi, berteriak pun Lado orang kita nggak akan mengerti. Makanya banyak orang yang gagal paham di Indonesia
ketika dia menjalankan proses Ethereum, diluncurkan proses Tron, dikiranya Lado Oktanikop main-main. Karena dia tidak mendengar, karena dia tidak menemukan logika dan faktanya. Bahkan orang-orang tersebut itu tidak ada di dalam jaringan global. Jangankan di jaringan global, di grup official pun nggak ada. Jadi mereka nggak bisa terima dengan perpindahan Ethereum ke Tron, Tron ke Binance. Kenapa mereka nggak terima? Karena mereka informasinya nggak nyampe. Kapasitasnya itu hanya di lokal. Kami itu adalah kapasitasnya langsung mendapatkan informasi. Bahkan di Tron saya langsung direct dengan Ankur, orang Dubai. Dan juga saya punya koneksi untuk informasi detailnya. Bahkan saya juga pernah sharing dengan ahli dalam blockchain teknologi di Surabaya. Dan ini cukup sempurna. Dengan alasan itu, maka kami serius. Bagaimana caranya? Kami terhubung dengan global internasional. Kami ikuti standar mereka, pengetahuan mereka, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi tidak ada pembodohan di sini. Ini adalah bisnis yang transparan, yang sesuai dengan data serta fakta. Itu yang harus dipahami. Nah, tiga pertanyaan penting yang mungkin muncul, ya, karena adanya perpindahan tadi, pengembangan blockchain tadi. Apakah peningkatan sistem dan penambahan akan menghilangkan yang sudah ada? Oke. Di sini saya jelaskan, sifat dari smart contract itu tidak ada yang bisa dikurangi. Yang hanya bisa itu adalah penambahan atau peningkatan. Contoh pertama peluncuran proses Tron yang diluncurkan adalah X3 dan X4. Kemudian 3 bulan berikutnya diluncurkan program matrik berikutnya yaitu Triple X. Nah, artinya setelah peluncuran Triple X, apakah X4 itu tidak berfungsi? Tetap berfungsi. Jadi akan menambah kapasitas secara fungsional, secara ekosistem juga akan bertumbuh. Jadi tidak menghilangkan yang sudah ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan adanya peningkatan di dalam sisi blockchain teknologi, itu adalah reaksi bagus. Karena suatu teknologi yang tidak dikembangkan itu akan punah. Contohnya Nokia. Ya, Nokia itu tidak berkembang dan tidak bisa bersaing dengan teknologi seluler yang lain. Begitu juga kalau blockchain ini tidak berkembang, maka dia akan kalah bersaing dengan teknologi-teknologi yang lain atau ekosistem produk yang lain. Itu yang harus dipahami. Kemudian, apa pengaruh ke matriks sistem yang lama? Pasti ada pengaruh. Oke, ketika teman-teman membeli Android di tahun 2018 dan itu masih bisa digunakan, tapi fungsionalnya kan berbeda. Beberapa game HD itu nggak bisa dijalankan. Jangankan itu Trust Wallet nggak bisa diinstal contohnya. Sinyalnya Bang Kensi hilang lagi. Hilang lagi ya? Iya. Hilang, ya. Oke, kita tunggu dulu, kita Jelek sinyalnya. ya. Oke, Itu langsung keluar malam. Betul. Penuh lah. Mulai jelek ini. Soalnya cuacanya nih, Pak. Cuacanya ini begitu. Oke, sudah masuk monitor sampai Udah masuk lagi nih, masuk lagi. Oke, masuk lagi. Sampai Iya. di slide mana? Semuanya diam. 3. Ya tadi. Di Yang slide mana, Bang? Ethereum. Kesimpulan, Bang, kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari proses Ethereum, Tron, BUSD, sama masuk di Metaverse. Tulisannya gede-gede tadi. Iya. Kesimpulan pengembangan ya. Oke, sudah cukup. Kita lanjutkan 3, 2, 1 semuanya diam. Oke, saya sudah menyampaikan kesimpulannya dan artinya kita bisa menyimpulkan semua yang disampaikan adalah fakta dan data karena sifat dari bisnis ini adalah kejujuran dan transparansi penuh.
tapi terkadang transparansi itu tidak dimanfaatkan karena lemahnya pengetahuan kita tentang teknologi blockchain. Ya, teman-teman tidak bisa menemukan fakta dan datanya karena lemahnya pengetahuan teman-teman tentang teknologi blockchain. Fakta dan data tidak ditemukan karena bisnis ini berskala global, connecting-nya tidak nyampe, sehingga informasinya nggak nyampe. Kasus terjadi di Indonesia seperti itu. Orang-orang mempercayai proyek Porsestron, dan mereka mengembangkan. Ketika diluncurkan proses BUSD, mereka kaget, seolah-olah Lado Ektanikop bermain-main dengan proyek ini. Kenapa mereka kaget? Karena mereka tidak terkoneksi dengan global internasional, sedangkan bisnis ini adalah sumbernya di luaran sana. Jadi tidak bisa kita menjalankan bisnis dengan isolasi. Ya, bisnis dijalankan dengan kreativitas dan pemahaman sendiri. Kalau sumbernya dari Eropa, global internasional, connecting-nya harus ke situ. Walaupun kita tidak bisa connecting di situ, minimal salah satu tim kita ada di bagian situ untuk mendapatkan informasi detail tentang apa yang sedang terjadi. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang penting, dua pertanyaan yang mungkin muncul dengan adanya perpindahan-perpindahan penanaman matriks sistem, apakah peningkatan sistem dan penambahan akan menghilangkan yang sudah ada? Jadi sifat dari smart contract, blockchain teknologi ini tidak menghilangkan yang sudah diluncurkan. Kalau seandainya pengembangan peningkatan teknologi blockchain terjadi, yang ada adalah peningkatan atau penambahan. Nah, sifat dari teknologi yang harus diketahui, peningkatan atau penambahan suatu program itu sangat penting. Di dalam hal teknologi, contoh kasus misalnya, Nokia aja. Nokia itu adalah bagian dari teknologi seluler untuk komunikasi. Ketika dia tidak bisa bersaing, dia akan punah. Karena ada banyak kompetitor di luaran sana. Begitu juga dengan produk ekosistem blockchain. Karena ekosistem blockchain ini bukan hanya berbicara tentang metaverse, ada banyak ekosistem atau proyek-proyek ekosistem. Binance pun punya ekosistem seperti itu, Ethereum pun punya ekosistem dan lain-lain. Sehingga peningkatan dan pengembangan di dalam proyek blockchain teknologi tidak berkembang, maka itu akan kalah bersaing dengan market-market yang bergerak di bidang blockchain teknologi. Itu yang harus disadari. Kemudian, apa pengaruh ke matriks sistem yang lama? Secara sistem, secara teknologi tidak akan mempengaruhi, tapi secara minat pastinya akan mempengaruhi. Contoh kasus, kalau dulu teman-teman masih menggunakan Android tahun 2018, itu masih bisa dipakai saat ini. Tapi masalahnya beberapa aplikasi yang mengandung unsur HD misalnya, atau aplikasi yang terbaru, itu tidak support lagi. Sehingga kesimpulannya, fungsionalnya itu sudah berbeda. Makanya jangankan sejenis aplikasi-aplikasi, Trust Wallet pun nggak bisa diinstal di Android 2018 versi tertentu. Nah, makanya di dalam teknologi itu kita perlu mengupgrade, baik dari sisi pemahaman ataupun hak kita untuk mendapatkan yang terbaru. Itulah yang terjadi di Metaverse. Nggak ada masalah teman-teman ingin menjalankan matriks sistem proses, itu masih ada. Tapi pertanyaannya, ketika versi terbaiknya dikeluarkan, pasti minatnya akan menurun. Kalau orang sehat, pasti ingin mendapatkan sistem yang bagus, yang sudah disempurnakan. Itu kalau orang sehat. Berbeda lagi kalau orang nggak sehat dalam hal tidak mengerti tentang itu. Dia akan selalu menjalankan proses misalnya, seperti itu. Beberapa negara yang mungkin kapasitas pengetahuan tentang teknologinya tidak maksimal, atau mungkin dia hanya mempercayai secara visualisasi, dia akan terus menjalankan proses sampai saat ini. Kita akan buktikan nanti bahwa proses terus berjalan. Apakah proses scam? Ini yang sering terjadi. Ketika kita mengembangkan bisnis Metaverse, orang melihat Metaverse adalah bagian dari proyek Lado, dan sebelumnya dia bergabung di proses dan tidak menghasilkan. Pertanyaannya, kenapa dia tidak menghasilkan di proses? Sedangkan orang-orang bisa menghasilkan di situ. Nah, ketika dia tidak menghasilkan, dia menyalahkan prosesnya. Dia bilang proses scam. Dan menariknya, terkadang itu dia sendiri nggak ngerti apa itu scam. Yang dia tahu, kalau nggak dapat uang atau nggak menghasilkan, itu scam. Yang dia tahu hanya itu. Dia tidak menyadari bahwa scam itu artinya adalah penipuan.
Scam itu adalah kita mengikuti sebuah proyek yang sengaja untuk menipu. Sedangkan proses nipunya di mana? Transparansinya jelas, tidak ada pengumpulan dananya, tidak menguntungkan seseorang dalam hal seperti binary system yang bonusnya meluncur ke atas. Nah, di situ yang harus dipahami. Nah, ketika orang-orang itu gagal di dalam proyek proses, dia menyatakan semua bisnis online scam. Bahkan Metaverse dibilangnya scam, proses dibilangnya scam. Dia tidak menyadari bahwa dirinya lah yang scam, menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri gimana? Dia membeli matrik, tapi matrik itu sendiri dia nggak ngerti apa fungsionalnya, apa kegunaannya, uangnya di mana, dia nggak ngerti. Bahkan dia nggak ngerti sama sekali tentang matrik sistem itu adalah sebuah teknologi smart contract. Jadi dia menipu dirinya sendiri. Nah, scam terjadi, itu hanya orangnya yang scam. Secara sistem, secara kesempurnaan dari proyek ini, tidak ditemukan unsur dari scam itu sendiri. Itu yang harus dipahami. Nah, sejarah Metaverse dimulai. Oke, proses BUS adalah final matrik dan penyempurnaan karena teknologi Binance Smart Chain dan penggunaan BUS Stablecoin mendukung untuk pengembangan proses ke Metaverse ekosistem yang berkelanjutan. Jadi Metaverse akan dikembangkan atau dikonekkan dengan program akan dikonekkan ke program Metaverse ekosistem. Tapi masalah muncul di internal pengembang. Kita lihat historikalnya. Tanggal 5 Februari 2022, setelah ulang tahun proses yang kedua tahun, halo Bang Aris, monitor. Nggak, kok handphone ayah ini ya, tolong. Nggak, matiin dulu handphonenya saya. Ayah nggak bisa zoom. Aduh, kacau. Oke, Pak. Bang Aris, monitor. Hilang. Ada masuk, Kak. Wes. Ada. Diterima, bisa diterima. Lanjut, Bang. Lanjut. Iya, di sini laporannya koneksi hilang katanya. Jelas. Gak apa-apa. Padang jelas. Sampai di sini tadi ya? Bukan Bang Enzi. Sampai di sini ya? Ya, betul. Ya. Iya, Bang, betul, Bang. Ya, benar, Pak. Lanjut. Ya, jadi oke, di sini kita bisa melihat sejarahnya tanggal 5 Februari setelah ulang tahunnya proses, Mr. Lado menyampaikan informasi roadmap barunya, yaitu pengumuman Pors Crypto Ecosystem yang ditunggu selama ini oleh mitra proses. Ya, dia meluncurkan informasi ini. Kemudian selanjutnya tanggal 8 Maret mengejutkan banyak orang dengan postingannya di YouTube channel official Emergency Real Process untuk Pors dan Pors. Jadi teman-teman bisa melihat dia menginstruksikan atau menyampaikan informasi di dalam video ini bahwa dia keluar dari proyek proses dengan alasan tidak setuju dengan proyek yang akan dikembangkan di proses. Ya, dia itu selanjutnya di tanggal 10 Maret, Express Scheme Marketing, semua kebenaran dan potensi piramida sistem dari Mr. Lado dan mengatakan bahwa Express Game itu bukan bagian dari proses karena akan merusak reputasi. Nah, jadi kita bisa melihat ya secara urutan berita ini bahwa di sini mulai terjadi kesepakatan lagi.
si Lado Oktanikop sebelumnya telah meluncurkan atau menyampaikan wacananya untuk pengembangan ekosistem cryptocurrency Metaverse, tapi di sisi lain, di pihak yang lain, Gleb dan Lola ingin meluncurkan Express Game, yaitu adalah permainan smart contract yang mengandung unsur Ponzi. Dan Lado Oktanikop dari awal itu anti Ponzi, dan ketika ini diluncurkan, dia sangat tidak setuju. Dan bahkan akhirnya dia rela pergi dari Project Porses dan meninggalkan partnernya di situ. Dan sekarang Porses terus dikembangkan oleh Lola dan Gleb, dan sekarang ini mereka juga meluncurkan skema piramida, yaitu namanya Express Game Pro. Sekarang masih launching, bertahap. Nah, jadi kesimpulannya, kita bisa melihat bahwa internal terjadi masalah. Jadi dengan alasan itulah kenapa tanggal 3 April 22 pemasaran matrik sistem diperbarui dengan peluncuran matrik klasik yang diperbarui untuk Metaverse Space ekosistem. Jadi diupdate informasinya bahwa Lado Oktanikop akan membentuk tim sendiri mengembangkan Metaverse tanpa campur tangan atau terhubung dengan Porses atau matrik sistem yang diciptakannya sebelumnya di Porses. Oke, kemudian terjadi briefing peluncuran. Jadi di sini juga dibahas tentang peluncuran Metaverse. Di sini dia menjelaskan dia sudah mendapatkan tim terbarunya. Dia rela meninggalkan rumahnya lama, walaupun dia yang menemukan matrix system. Dia akan berkorban membuat proyek terbaru dengan proteksi penuh. Kalau sebelumnya kreatornya adalah dia, tapi implementasi di lapangannya adalah timnya, tapi sekarang proteksi penuh untuk dia tidak akan pernah memberikan informasi kepada timnya. Dia belajar dari pengalaman yang sudah ada, orang-orang terpercayanya malah mengkhianatinya, memanfaatkan database proses untuk peluncuran program Ponzi. Di situ dia belajar, dan akhirnya di sini dia proteksi semua dengan tim yang terbarunya, dan tidak ada satupun yang tahu secara detail wancananya pengembangan Metaverse. Tapi secara garis besarnya disampaikan. Oke. Kemudian Pors akan diluncurkan ya. Pada saat itu tanggal 30 Juni diluncurkan, dan salah satu bukti bahwa Power Team bisa menghasilkan 100 juta dalam satu hari waktu itu. Nah, ini adalah pembuktian bahwa apa yang kita lakukan ketika kita menekuni sesuatu dan mengikuti peta global sesuai dengan standarnya, maka kita akan menemukan titik-titik momentum ini. Begitu juga teman-teman yang ada di Metaverse saat ini, ketika teman-teman mengikuti dengan standarnya, maka teman-teman akan menemukan titik-titik momentum, misalnya peluncuran NFT nantinya, peluncuran program-program berikutnya. Oke. Metaverse adalah peningkatan fungsional matriks sistem dari matriks sebelumnya, perluasan market, dan perluasan sumber uang. Itu yang harus disadari. Kekuatan Metaverse adalah 300 proses berdasarkan penjelasan Lado Oktanikop dalam videonya di official. Teman-teman pahami dalam skala Metaverse seperti 300 proses. Dan ternyata benar setelah kita melihat bahwa matriks sistem yang ada di Metaverse itu mempunyai banyak fungsional dan terhubung dengan alam semestanya blockchain. Ada NFT, kemudian ada Metaverse, kemudian ada IDO Porcoin, ada Boss Matrix, kemudian ada program produk lainnya, Marketplace NFT, Metaverse, platform NFT, dan banyak lagi ke depannya akan dikembangkan di dalam satu wadah platform Metaverse dengan dasar fondasi awalnya adalah Matrix. Oke. Nah, di sini sejarah Power Team menjalankan proyek Matrix System dari proses Ethereum menuju final Metaverse Ecosystem. Teman-teman bisa melihat teman-teman bisa melihat ID proses Ethereum 493165, proses Tron 3590, proses BUSD itu 211. Dari urutan ID itu kelihatan ada kemajuan dalam hal connecting. Ya. Pertama 493165 kita terhubung dengan Upland Bali
Kemudian 3590 kita mendekati global terhubung dengan Ankur orang Dubai dan termasuk dalam tim terbesar di Ethereum. Kemudian di proses Boost kita mulai terkoneksi langsung ke market atau ke standar globalnya dan mendapatkan ID 211. Oke, saya akan masuk ke penjelasan detail akun Porses dan Metapors. Oke, saya akan masuk di sini. Saya akan masuk ke website. Saya akan buktikan apa yang saya sampaikan bahwa ini adalah Porses.io. Teman-teman disadari Porses.io sampai saat ini bisa diakses oleh semua orang. Teman-teman tinggal klik login dan bisa login ke ID siapapun. Oke. Dan kita bisa melihat ya datanya. Kita bisa melihat totalnya yang bergabung itu sudah 2 juta lebih. Yang mana 2.287.690 ID itu tergabung di 3 blockchain. Porses Ethereum, Porses Tron, dan Porses USD. Dan hari ini itu bergabung 2.772 ID. Artinya bisnis ini masih berjalan. Ketika teman-teman sudah yang ada di Porses USD, ketika teman-teman mampu memasarkan matriks sistem di Porses USD, itu akan menghasilkan dan tidak ada penipuan di sini. Ini adalah pemasaran langsung. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Porses itu nggak scam. Yang scam itu adalah orangnya. Kemudian kita bisa melihat detailnya juga, Ethereum itu 1 juta lebih jumlah akunnya, dan hari ini tidak ada yang bergabung. Karena Ethereum tahu sendiri harganya berapa sekarang ini sangat mahal. Ya, kemudian Tron itu ada 44 orang yang bergabung hari ini. Totalnya 460.000 ID. Hari ini ada 44 orang. Kita nggak tahu dari negara mana, atau mungkin dari negara terpencil bisa jadi. Oke. Kemudian BSD itu masih tinggi, volume bergabungnya setiap hari. 2.728 ID. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga orang Indonesia di sini yang masih mengembangkan. 770.000 jumlah akunnya. Oke, teman-teman bisa melihat secara detail dan bisa login juga di sini. Maka ketika saya masuk di akunnya 493165, ini adalah ID saya di Porses Ethereum. Inilah awalnya saya mengenal matriks sistem. Oke, dengan modal 1 Ethereum pada saat itu, dan saya bisa membeli sampai level 6 atau 5 pada saat itu, sehingga bisa menghasilkan 23 Ethereum. Jadi 0,5 miliar dapatnya kalau dirupiahkan kotornya. Dan di sini itu saya bisa mengumpulkan mitra itu sebanyak ya, di Porses X4 juga saya sudah membeli sampai level 7, kemudian di sini X4. Nah, total mitranya hanya 784 mitra. Pada saat pengembangan Porses Ethereum ini adalah paling sulit karena tidak semua orang mengerti tentang matriks sistem. Ya, ini adalah hal baru pada saat itu dan saya tidak punya teman bercerita tentang bisnis ini. Oke, bisnis ini belum dikenal banyak orang dan sehingga kita yakin dengan teknologinya, walaupun kita sendiri ketika kita yakin, maka kita akan melakukan. Itulah yang saya lakukan pada saat itu. Beberapa orang yang pernah menjalankan bisnis, baik itu BU atau MLM, itu saya hubungi semua. Bagaimana caranya supaya orang bergabung di Porses. Dan beberapa orang, ya 70% rata-rata menertakan. Oke, tapi saya masih tetap bertahan dengan keyakinan saya. Kenapa? Karena sebelum saya mengenal Porses ini, saya mempelajarinya selama 3 hari 3 malam bersama ahli blockchain juga. Dan ada bukti statusnya di Facebook saya itu. Ya, 3 hari 3 malam saya mempelajari smart kontraknya untuk memastikan apakah ini benar-benar desentralisasi. Itu aja. Dan programnya tidak ada yang namanya hidden script.
kebanyakan smart kontrak dilepas, tapi ada beberapa program disisipkan. Program itu akan menjalankan perintah sistem menuju ke pusatnya atau ke yang punya proyek itu. Jadi misalnya tokennya atau DAI-nya itu diarahkan ke ID tertentu atau wallet tertentu, dan itu bisa dilihat di smart contract oleh ahlinya. Dan di proses itu tidak ditemukan kecurangan di dalam smart kontraknya. Itu yang menarik. Kenapa saya yakin bahwa bisnis ini adalah jujur. Nah, saya terus melakukan pengembangan dan pada akhirnya saya melakukan peningkatan pengembangan di Tron. Dan saya yang sebelumnya upland Bali mencari upland yang luar biasa, Ankur pada saat itu, mendapatkan ID 3590, total mitra 170. Oke, mendapatkan 1 miliar. Oke, bayangkan teman-teman, ketika saya tetap fokus dan tidak memahami teknologi blockchain dan tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Lado Oktanikop, mungkin saya tidak akan mengikuti ini, proses Tron. Dan saya akan mengatakan bahwa Lado Oktanikop itu menipu dan tidak konsisten dengan proyeknya. Kalau saya tidak mempelajarinya. Dan sayangnya, ketika saya tidak mengikutinya atau mengikuti apa yang disampaikan oleh Lado beserta mengikuti peta global, mungkin saya tidak akan dapat 1 miliar ini. Saya hanya bertahan di Ethereum. Seiring berjalan, ternyata ada masalah seperti yang saya jelaskan, sehingga peta globalnya mengarah ke proses BUSD. Oke, di proses BUSD kita bisa mengumpulkan 0,5 miliar lagi. Pertanyaannya, bayangkan kalau seandainya saya tidak mengikuti instruksi atau sesuai dengan fakta dan data yang disampaikan oleh Lado Oktanikop, saya tidak akan mendapatkan ini. Dan ini terus berkelanjutan. Dan menariknya, di sini kita bisa membentuk tim yang cukup besar. Dan di sini kita bisa mengumpulkan tim itu sebanyak 7.000 anggota. Ya. 7.000 anggota dengan partner langsung 172. Dan menariknya 172 ini tidak pernah kita hubungi. Mereka datang dengan sendirinya dan itu berlaku juga di Metaverse. Oke, di Metaverse kita bisa menghasilkan 0,5 miliar dalam waktu 1 bulan setengah. Artinya terjadi peningkatan. Setelah interface ini sempurna, peluncuran penuh, maka kita akan melihat detailnya. Oke. Nah, di sini secara kapasitas kita akan simpulkan tentang Metaverse. Metaverse ini kalau kita lihat dari pelacakan token SFC, dalam waktu 3 bulan lebih, 3 bulan setengah, orang yang bergabung di Metaverse itu 541.182 alamat. Ya, artinya inilah jumlahnya. Nah, ini kalau dirata-ratakan setiap harinya, orang bergabung itu masih 5.000-an. 5.000 per hari, lebih. Nah, bandingkan dengan platform yang ada di proses, itu rata-rata yang bergabung 2.000-an. Artinya setengah secara kapasitas trust atau peningkatan dari minat. Ini kita berbicara tentang force yang belum sepenuhnya diluncurkan. Bayangkan ketika fungsional matrik ini sudah membuktikan mengeluarkan NFT dan menghasilkan uang. Maka kita tidak bisa melihat ledakan itu sangat luar biasa. Oke, dengan waktu durasi bisa mengumpulkan sebanyak ini, dan ini tidak terjadi di Ethereum. Ethereum angka 1 juta itu didapat setelah 8 bulan. Ini setengahnya aja itu 3 bulan. Artinya secara kapasitas ini lebih besar dari proyek-proyek yang sebelumnya. Karena wajar, ini adalah penyempurnaan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama-sama bahwa kita sedang melakukan pengembangan bisnis di final project-nya Lado Oktanikop. Dan menariknya, semua proyek yang sebelumnya itu masih running. Dan di sini cara bergabung, cara melihat proses ini tidak scam, teman-teman tinggal klik proses.io, klik login, gabung, login, tinggal klik aja di sini masuk ke salah satu ini, terserah mau masuk ke Ethereum pun masih bisa. Klik login, maka di sini anggaplah logout dulu, masukkan aja ID-nya, misalnya ID 1.
Maka ini masih berjalan seperti itu. Dan masih bisa melakukan pemasaran. Cuman secara fungsional, matrik-matrik ini nilainya sudah tidak bagus dalam hal fungsionalnya, kemudian secara harganya pun sudah sangat tinggi. Oke. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bahwa transaksinya yang ada di proses itu masih berjalan dengan sangat sempurna di smart contract-nya. Dan ini kita bisa lacak dari smart contract yang ada di BSD ini. Di BSC Scan. Maka akan terhubung di sini, dan di sini tidak ada pengumpulan dana. Oke, di sini ada 90 detik yang lalu, 18 detik yang lalu. Nah, artinya ini adalah salah satu bukti apa yang kita sampaikan di proses, bahwa ini anti-scam, ya memang betul anti-scam. Masih berjalan. Dan selamanya akan ada seperti itu. Menariknya, pengembangan proses yang luar biasa ini disempurnakan di sini. Inilah sekarang yang kita kerjakan. Bayangkan, kita mendapatkan semua yang dulu ada di proses, bahkan 300 kali lipat, sesuai dengan video yang disampaikan oleh Lado Oktanikov. Nah, inilah yang kita sampaikan malam ini, agar teman-teman yakin bahwa proyek ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, dengan kapasitas maksimal secara teknologi ekosistem blockchain-nya yang dikembangkan. Ya, kalau proses aja bisa menciptakan banyak orang-orang kaya, apalagi di metaverse nantinya. Oke. Oke, teman-teman, itu adalah bagian dari materi malam ini, dan saya kembali ke slide sebentar. Oke. Ya, jadi dari sini kita sudah mengurutkan sejarah matrik dan apa yang Power Team lakukan. Ternyata di dalam pengembangan bisnis matrik sistem ini juga, selain sistem dan teknologinya kita harus yakini sangat kuat, kita sebagai pelakunya juga harus mendalaminya supaya kita bisa juga kuat dalam menerima informasi, dalam menjalankan bisnis ini. Selama kami menjalankan bisnis metaverse, kita dihadapkan dengan benturan dalam hal dokumentasi. Menariknya, proses metaverse selalu menang. Karena kita berbicara tentang desentralisasi, dan desentral dan desentral itu jauh berbeda. Itu antara alam, berbeda alam. Jadi secara kapasitas kita sudah menggunakan teknologi. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan central project. Kalau ingin membandingkan metaverse, itu pastinya membandingkan dengan sama-sama Web3 desentralisasi. Tapi sayangnya, pengembangan dari desentralisasi itu pun masih melibatkan sentral sampai saat ini. Contohnya peluncuran koin atau pengembangan dari cryptocurrency, masih ada pengumpulan dananya, masih ada pengumpulan Ethereum-nya, pengumpulan Bitcoin-nya, masih ada. Di Metaverse nggak ada. Teman-teman hanya membeli matrik, nanti akan didistribusikan Coin. Oke? Nah, teman-teman, di dalam pengembangan bisnis Metaverse, kami sudah melakukan selama 2 tahun lebih. Dan apa yang kami dapat, itulah yang kami bagikan. Kenapa? Kami membuktikan ini dengan pembuktian data. Di proses Ethereum, kita bisa menghasilkan 0,5 miliar. Proses Tron, kita bisa menghasilkan 1 M lebih. Di proses Boost, 0,5 miliar. Di Metaverse, sekarang ini 0,5 M lebih. Nah, artinya akademi yang kami luncurkan, semuanya itu bukan teori. Kami sudah melakukannya. Strategi pengembangan online, mengaktifkan ilmu pemasaran, semuanya sudah kita lakukan. Jadi teman-teman tinggal menjalankannya. Kita yang menemukan caranya, bahkan kami pernah melakukan riset yang katanya kalau gabung di ID1 dapat limpahan. Saya berani mengeluarkan modal untuk melakukan riset. Apakah benar fakta itu? Ternyata itu fakta salah. Karena limpahan itu tidak bisa kita menargetkan ID atau upline tertentu. Upline tertentu itu hanya membantu di baris pertama aja. Dan ketika kita bergabung di ID1, dan ternyata di ID1 itu kan leadernya nggak ada. Orang-orang pasif semua. Orang-orang yang terjebak di situ.
Orang-orang yang ingin pasif semua. Sedangkan limpahan terjadi ketika tim leader kita lebih sering recycle. Nah, jadi limpahan terjadi ya pastinya itu ada pengaruhnya dengan tim. Makanya bergabunglah dengan tim aktif yang ada edukasinya, yang melakukan pengembangan. Bukan ke ID Lado, bukan ke ID orang India. Percuma kita bergabung dengan ID India kalau kita tidak bisa berbicara tentang bahasa India, atau mungkin kita bisa mandiri, tapi di suatu saat ada satu titik kita membutuhkan upline. Sama seperti kami, di beberapa kasus kami tidak bisa menyelesaikan. Dan itulah saatnya, momentum itulah sebenarnya kelebihan kita ketika kita terhubung dengan upline. Di sini bisnis mandiri, tapi di satu sisi kita memerlukan partner, memerlukan mentor. Di suatu titik kita ada masalah besar yang tidak bisa kita pecahkan. Itulah fungsi dari komunikasi. Kalau teman-teman bergabungnya sama orang India, sama Lado, bisa nggak nelpon Lado? Dibalas nggak WA-nya? Ada nggak akademi yang diluncurkannya? Secara spesifik tentang timnya nggak ada. Ini bisnis. Ini adalah bisnis tim. Uangnya adalah di pembentukan tim. Makanya di sini pastinya harus membutuhkan mentor. Oke, teman-teman, dengan penerapan, kalau dulu mindset kita berbisnis, pemasaran kita mencari orang, bawa produk sana-sini, kemudian macam-macam yang dilakukan, tapi menariknya mindset kita di Metaverse, kita dicari orang. Itulah yang kami sampaikan di akademi. Bagaimana teman-teman supaya dicari orang. Orang akan datang untuk bergabung dengan Metaverse dan penerapan ilmu ini adalah ilmu pemasaran. Teman-teman tinggal mengaktifkan ilmu pemasaran aja. Itu aja yang perlu. Komponen dari ilmu pemasaran itu apa aja? Promosi, personal branding. Ya, seperti itu aja. Kampanye, bercerita. Kemudian ributkan bisnis Metaverse ini. Ributkan. Tapi ribut hal yang positif. Ya, jadi artinya ini adalah salah satu cara teman-teman menerapkan pemasaran. Hanya mengaktifkan ilmu pemasaran karena kita sedang menjalankan bisnis pemasaran. Yang kita pasarkan di sini adalah program-program level itu. Oke. Nah, lakukan bisnis ini, pemasaran ini setiap hari, komitmen, konsisten, dan fokus. Kenapa? Ketika teman-teman bergabung hari ini, 3 hari berikutnya melakukan pemasaran. Pada saat teman-teman melakukan pemasaran, itu tidak ada reaksi. 1 minggu itu tidak akan pernah ada reaksi. Oke, nggak ada orang yang bertanya, paling orang ditertawakan bahkan. 1 minggu pertama. 2 minggu itu udah ada respon. Biasanya ada yang ngeklik, ya. Kemudian ada yang komen, dan komennya pun semuanya terkadang beberapa orang nyinyir. Ya, 3 minggu berikutnya itu mulai ada respon, mulai ada yang inbox. 1 bulan berikutnya mulai ada yang WhatsApp. Dan itu terus dibangun, mulailah dari penerapan promosinya, kemudian personal brandingnya, tim-tim kita yang sudah dibentuk di branding semua. Kalau ada orang yang ingin bergabung di Lampung, rekomendasikan timnya. Dan itu teman-teman lakukan sedikit setiap hari, sedikit setiap hari. Setelah 2 tahun juga akan besar. Kalau dulu kita melakukan dikit-dikit di bisnis sentral, malah dikit-dikit itulah yang bermasalah. Kita dikit-dikit tapi bisnisnya keburu berhenti. Bahkan terkadang kita harus cepat-cepat pun nggak keburu juga, bisnisnya sudah berhenti. Di sini kita santai. Kita bisa menerapkan komitmen, konsisten, fokus yang tidak bisa diterapkan di sentral bisnis karena itu adalah bisnis orang lain. Seperti itu. Teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum. Dan teman-teman, kami menyiapkan materi di YouTube channel, grup WhatsApp, dan terhubung juga dengan banyak leader di seluruh Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf, koneksi kurang baik malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, ada yang bisa diterima, dan harapannya ini bisa menumbuhkan semangat, bisa menumbuhkan pengetahuan tentang sejarah dari matriks sistem dan pembuktian apa yang kita lakukan, Power Team lakukan di Metaverse. Ini bukan omong kosong, kerjakan, kita menuju bisnis yang sebenarnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah penyampaian, saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya-jawab. Thank you. Oke. Matur nuwun Bang Gensi tentang penjelasan sejarah metrik sistem. Jadi ini cocok sekali untuk teman-teman yang
baru kenal sistem metrik ya. Jadi tidak langsung force, tetapi ada sejarahnya. Dari mulai ETH yang diluncurkan di Februari 2020, kemudian Tron di bulan September, kemudian BUSD di bulan Februari 2021, barulah kemarin di bulan Juni 2022 di launching Metaforce. Oke, saya akan pasang iklan dulu. Artinya pasang iklan, yang ada di channel YouTube bisa menikmati iklan. Dan saya akan menyetel beberapa video untuk mengingatkan kita dulu yang sudah menjalankan Force sebelumnya, menjalankan Forsas atau cikal bakalnya Metaforce, supaya kita tahu, tidak lupa tentang sejarah berdirinya atau sejarah Metaforce dimulai dari ETH, BUSD, Tron, dan BUSD. Namun sayang, saya tidak mempunyai banyak video untuk rekaman-rekaman dulu, cuma mungkin saja video ini bisa mengingatkan kita semua tentang bahwasanya kita dulu ada di komunitas Power Team, sudah dalam banyak versi Metaforce ya, Forsasnya. Baik, ini saya akan setel dulu sebentar. Oke. Saya kok nggak bisa berbagi layar nih, bagaimana caranya ini? Saya tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa berbagi layar? Punya rumah. Yang punya rumah nggak bisa berbagi layar. Aneh-aneh. Punya rumah nggak bisa buka pintu. Ayo. Loh, berbagi layarnya malah full screen. Nggak apa-apa lah, daripada tidak bisa ya. Apa komputer saya malah jadi hang ini? Udah temannya. Ini zaman Forsas Tron dulu ya. Mr. Lado menjelaskan. Mantap. Kita ingin mengenang masa lalu. Biar tahu nih yang baru kenal Metaforce ini dulu. Kalau yang ETH saya nggak punya. Ini presentasinya Mr. Lado tentang Forsas Tron. Nanti kita percepat saja. Ya. The most interesting levels begin, revealing the possibilities of the Forsage. And here the order of value is clearly 200 in the golden tron, ratio. 400 tron. The Fibonacci number order is 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. And prices in Fibonacci from 10 till 15 dengan sistem Fibonacci 100,000, 200,000, 300,000 sampai 500,000, 15 level atau slot namanya. Of course, it is 1,300,000 TRX for 15 slot. Golden ratio, also known as the golden section, golden mean, divine proportion, or Greek Latin phi. The golden ratio is a perfect balance. Perfect balance of nature. The use of which leads to success in art, in science, in business. The most unusual thing is that each partner receives their own smart contract upon registration. And now you will find what it is and why. In the X Gold matrix, you have 30 places on 4 lines. X Gold. Nanti ada ini model seperti ini di Matrix Boost level 1 sama level 6. 30 titik. Up to the third uplines. Comes by pillars from down. Payments of 2 people in the first line go to your upline. The same as in saya percepat ya. Ini Forsas X Gold. You need amount of 100% of its value. This in advance.
It is also unacceptable for us to create a farm accumulation in the smart contract. Modelnya sama, tidak ada yang berbeda. It is a positive process goes to your Blockchain teknologi Tron. and only you can manage these funds. Video pendek leader proses bus bagus juga itu, Bang. Ya, sabar. Kita tunggu waktunya. Mengenang masa lalu. X4. Oke. Ini adalah sekilas tentang marketing plan X Forsas Tron. Selanjutnya saya akan setelkan video. Apa Ki? Salah. Oke. Ini adalah saat-saat Forsas BUSD mau di launching. Mr. Lado di Abu Dhabi. Wow, ini kok video saya nih 30 menit menjelang launching Forsas BUSD. Kurang turu iki bocah iki. Iki sapa ki cah iki jenenge iki? Sekarang video yang diminta Bang Kenzi. Salah lagi. Wih, sian, keren ya. Keren video ini, bro. Suaranya kok nggak ada, Pak Di. Dulu bisa buat video kayak gini ya. Leader BUSD, Forsas BUSD. Kita perhatikan wajah dan namanya. Silang bocah iki. Sudah banyak orang-orang berguguran. Bocah asem. Tiga yang sudah hilang. Nah, masih ada nih Pak Adi. Ini juga sudah menghilang. 4. Sudah menghilang nih. Wah, ini Jos ini. Ini Jos. Masih. Oh, apalagi orang ini. Ini Jos tenang. Ini juga masih. Wah, ini si jenggot. Belum panjang jenggotnya. Jenggotnya belum panjang. 5. Masih. Pak Mus lagi masih. Ini juga sudah hilang. 6. Baru join lagi. Ini juga, ini bintang 7. Ini sudah masih ada. Oh, bocah ini si ono lagi. Jadi Pak Samad. Pak Sapring ada lagi. Kemana udah Pak De? Pak Taufik masih. Sapri udah hilangnya. Wah, kalau ini bos besar ini, bisa ini, bos besar. Bu Widi juga masih. Bu Yati juga masih. Aduh, yang ini. Wah, kalau ini mah awet. Saya izin. Saya izin ya Pak Aris, Pak semuanya. Pak Kenzi. What? Mr. Oki, Bu Refda, Ajis,
Jenggot, sabar. Wih, aku sih bagus sih. Ya, cukup. Bagaimana? Ada kayak mengenang masa lalu aja ya, kembali ke masa lalu ya. Ya, silakan di open mic, silakan di open video, Bapak Ibu sekalian. Sekilas itulah beberapa leader power team yang di Forsas BUSD. Ada yang semakin melejit, ada yang tenggelam, hilang, ada yang entah kemana. Ya, itu hak masing-masing, itu adalah tanggung jawab masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Yang penting ketika Anda selalu melakukan hal ini konsisten, pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Ya. Dan kita sudah buktikan, dan orang-orang di video tadi adalah orang-orang yang sudah membuktikan, walaupun beberapa sudah tidak aktif lagi, ya mungkin suka dengan bisnis yang lain tidak apa-apa. Tapi seperti Pak Umar, Bang Oki, Heri Abdul Manan, Pak Suwardi, Bang Andre. Tadi nggak ada Bang Eek tadi ya kayaknya ya, belum ada tadi ya. Belum itu Bang, Pak De. Ya, belum lahir kamu ya, belum lahir ya. Ada yang Pak video satunya ada tuh Pak De. Oh, kayaknya request. Terus ada Bang Dede. Aku tadi sambil nyari-nyari video yang mana nih ya? Oh, leader force yang di tahun 2022 ya. Ya, betul. Yang di tahun 2022 itu kemarin itu leader yang di tahun 2021 itu betul, betul. Bang, saya ingat aja itu. Saya tak nyari dulu nih. Betul. Oke. Requestnya Bang Ken apa? Bang Eek tak setel ke ya. Nah, itu kan yang banyak ini Pak De. Hah? Yang banyak itu. Oh iya, memang saya ingat ada 3 versi video saya membuatnya. Ya, betul. Oke. Kenapa saya nggak bisa share screen ya dengan tampilan yang ini ada yang dioprek ini mesti. Aduh, salah ini, salah. Mantap dikit. Seru pada hari seluruh pelaku bisnis pemasaran join Forces. Sistem hebat, teknologinya hebat, bonus 100%, jangka panjang, tahan banting, tahan benturan, tanpa beban sistem, nyaman, aman, happy. Pengen golek gawean, ojo bingung. Melu Forsas wae ning Power Team Academy. Oke. Jika Anda ingin merubah hidup Anda menjadi lebih baik dalam waktu singkat, bergabunglah dengan kami, Forsas Power Team. Di sanalah Anda bisa mewujudkan impian Anda dengan cepat. Menghasilkan bonus dolar berkali-kali, bertubi-tubi lagi dan lagi. Bonus langsung masuk ke dompet wallet Anda tanpa perantara apapun. Bisnis yang sangat aman, yang anti scam. Join Forsas untuk financial freedom. Forsas, bisnis yang keren, yang super keren. Best of the best. Cukup duplikasi, pasang strategi, bina mitra, dan setiap hari Anda akan mendapatkan dolar berkali-kali lipat. Forsen saja. Di rumah tetap berpenghasilan. Jos. Saya mengajak Anda bergabung bersama Forces karena Forces sudah terdesentralisasi, anti scam pastinya. Kamaimu, gapai impianmu. Ina, tante, om pelajar, petani, pegawai, semua bisa bahagia gabung dengan Forces. Power Team Forces. Iya. Teman-teman, saya belajar bahwa ternyata orang-orang kaya itu tidak fokus pada uang, tapi mereka berfokus pada peluang. Dan saya juga percaya bahwa memang Tuhan tidak pernah memberikan kita uang langsung, tapi Dia memberikan kita peluang lewat seseorang. Forsas adalah peluang kekinian terbaik saat ini. Ayo bergabung bersama kami, komunitas Forces. Bisnis Forces, tahan banting dan anti scam. Gabung sekarang bersama kami Power Team Indonesia. Haji Ali Amin berasal dari kota Jambi. Ya, para kanti-kanti yang belum mengetahui tentang informasi tentang Forces atau Power Team Indonesia. Salam apak, orang apak, para kepenak, mantap.
kerja HP-an, penghasilan miliaran. Join Forces saja, itu aja kok repot. Ayo melu Forces Kalimantan Selatan dan orang Lombok. yang pakai iki cair temenan. Apaan tuh? Cangcing nyak babe nyok gabung di Forces. Pokoknya mantep bener dah. Langsung mana ada bisnis 100% bonus masuk ke kita, jarang yang ada di Indonesia dan di seluruh mancanegara. Gabung yuk di Forces, mantep apaan tur. Jika kepengen tuh penghasilan sing dibayar 100% berkali-kali tanpa batas, yuk gabung Forces bersama Power Team Indonesia. Forces menembus batas kemustahilan. Yuk join di Forces. Halo Forces mantap, nyanda dua, pokoknya mari yuk join di Forces dahsyat. Anda masih belum dikatakan sukses sejati apabila Anda masih kerja pagi, pulang petang. Yang dikatakan sukses sejati atau kaya sejati adalah apabila uang bekerja untuk Anda. Gabung Forces bersama Power Team Academy. Dengan Forces Anda akan sukses. Ingin berpenghasilan, segera bergabung di Forces. Bapak, Ibu, Kang Mas, Mbak Yu belum punya pekerjaan. Ayo ikut aku join di Forces. Pasti duitnya melimpah, bonus berkali-kali tanpa batas. Ayo join di Forces semuanya yang bergabung di dalam Power Team. Mari kita tetap semangat untuk mendapatkan limpahan dolar para member kita. Tidak usah dipedulikan apa kata orang, yang penting kita tetap semangat. Sukses untuk bersama. Power Team. Assalamualaikum rekan Tanjung Mendung. Dari Sabang sampai Merauke, saya Andri Cegu dari Aceh ingin mengajak Anda bergabung di bisnis Forces. Power Team Indonesia. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman dimanapun berada. Saya Yunus dari Kediri. Untuk Anda yang saat ini sedang bingung untuk mencari sebuah peluang bisnis atau ingin mendapatkan penghasilan tambahan, saya rekomendasikan Forces untuk Anda. Kenapa harus Forces? Karena Forces adalah metrik project pertama di dunia, sangat transparan, bonus 100% berulang-ulang, dan ia bisa diwariskan. Jadi jangan ragu lagi, segera bergabung dengan komunitas kami Power Team. Menjalankan bisnis Forces yang anti-scam pasti mantap. Baik, keberhasilan kegagalan kamu itu adalah merupakan tanggung jawab kamu. Forces BUSD akan membantu menuju sukses. Jos, mantap. Assalamualaikum. Halo sanak-sanak Ambo yang di Bengkulu. Iko Yanto mengajak mengimbau untuk bergabung di Forces pasti bisa. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, join Forces menuju sukses. Yang aman, transparan, bonus berkali-kali, anti scam. Forces, yes, 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 mantap. Mantap. Aku nggak bisa bagikan screen. Tak ulangin nah iki pokoknya iki. Kenapa saya nggak, yang punya rumah nggak bisa bagikan screen? Aduh, jangan-jangan saya sudah jadi nggak jadi host lagi. Siapa yang menurunkan saya nggak jadi host ini? Wah, kualat ini. Wah, salah kostum. Bentar, Bapak Ibu sekalian. Kesalahan tidak di handphone Anda, tapi di laptop saya. Yang terakhir ini. Ada kata-katanya tadi sudah kata-katanya.
Itu tadi. Biar yang baru-baru biar When the shadow won't leave, when the battle won't stop, and every breath that you breathe takes all that you've got. When you wonder if you're always gonna feel this way, hear the Lord of heaven say, I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. I know you're feeling overwhelmed before the day even begins, but I can see beyond the now. This is not how your story ends. And when you're at your weakest, oh, I've never been more strong. So let me be the one you're leaning on. I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through the darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. I will. I will dry your eyes, I will calm your fears, I will show you how you're beautiful, beautiful. I will walk with you on the raging sea, and I will never leave. I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. When the shadow won't leave, when the battle won't stop, and every